Orang yang baik akhlaknya kepada Allah pasti baik hubungannya dengan sesama. Ya. Ya. Baiknya kepada Allah tercermin sebagai hamba Allah, Abdullah, ibadullah. Baiknya kepada sesama tercermin pada istilah khalifatullah fil ard. Ya. Maka ini menjadi kunci dari seluruh kehidupan kita. Ya. Dan maknanya ungkapan la ilaha illallah, kalimat tauhid, kalimat thayyibah itu menempatkan Allah pada posisi yang tertinggi, sementara kita jauh di bawah. Ya. Bahkan wujudullah, ya, itu harus disebut dengan wajibul wujud, sedangkan kita mungkinul wujud. Allah itu eksistensinya itu necessity, mesti harus seperti itu, harus ada. Sementara kita itu mungkinul wujud. Ini kita bisa ada, bisa tidak ada. Kalau dulu Allah tidak berkehendak untuk adanya kita tidak ada sekarang ini. Nah, maka keberadaan yang mungkinul wujud itu tergantung sepenuhnya, ya, oleh kehendak yang wajibul wujud itu. Ya, wajibul wujud itu. Nah, inilah kemudian yang disebut dengan at-tauhid. Lawannya adalah asyirk, ya, syirik. Ya, syirik itu menempatkan yang lain, ya, sebanding dengan Allah. Dan implikasi dari ini, ya, diri ini, asyirik itu adalah sebuah kezaliman. Inna syirka la zulmun azim. Maka kebalikannya, ya, kalau inna syirka la zulmun azim, maka sungguhnya tauhid itu adalah kebalikan dari kezaliman. Jadi tauhid mesti melahirkan keadilan. Ibnu Khaldun di dalam muqaddimahnya menulis adzulmu mukharribun lil umron. Kezaliman itu, ya, benar-benar memerangi atau menghancurkan peradaban. Ya. Maka peradaban yang kekal, peradaban yang kemudian akan tetap pada posisi tinggi itu haruslah peradaban yang dibangun atas prinsip at-tauhid, ya. Lalu implikasinya nanti adalah terwujudnya keadilan, ya, wujudnya keadilan. Ya, sekedar contoh saja, ya, sekedar contoh saja. Ya, di sekitar Mekah Madinah itu ada dua superpower, satu Persia, satu Romawi. Kalau Romawi menguasai suatu kawasan, maka kawasan itu dipaksa memeluk agama Nasrani. Sebaliknya, kalau yang berkuasa menguasai satu kawasan itu adalah Persia, maka kawasan itu dipaksa memeluk agama Zoroaster. Tapi Islam datang, ya, dan ditunjukkan oleh Nabi dalam konteks Nabi sebagai Raisud Daulah di Yathrib itu tidak melakukan proses-proses seperti itu karena garisnya sudah tegas, la ikraha fiddin. Ya, dan inilah prinsip keadilan. Ketika Umar menguasai Palestina, ya, mendapatkan kekuasaan itu, menang dari gubernur Romawi yang ada di Palestina itu, maka penyerahan kekuasaan itu diminta Umar datang ke Palestina. Maka Umar kemudian bertanya tentang Solomon Temple, kuil Sulaiman. Maka kemudian disampaikan sudah tidak ada. Kuil Sulaiman itu sudah menjadi
tempat pembuangan akhir sampah. Maka Umar marah besar, minta dibersihkan berhari-hari. Maka setelah bersih, Umar pidato di kawasan itu yang dikenal dengan pidato Elia, yang mengatakan, Solomon Temple ini saya kembalikan kepada orang Yahudi, silakan gunakan beribadah. Yang Nasrani silakan ke gereja, yang Muslim ke Baitul Maqdis. Maka inilah keadilan. Ya, sekali lagi ini implikasi dari At-Tauhid. Sebab sesungguhnya ketika kita mengangkat posisi kita lebih tinggi dari yang lain, ya, maknanya kita memandang yang lain itu di bawah kita, sehingga bisa kita zalimi, bisa kita kooptasi, macam-macam itu. Kita menempatkan diri secara tidak langsung itu pada posisi yang lebih tinggi dari sesama manusia. Nabi mengatakan manusia itu ibaratnya satu sama lain seperti sisir, rata, ya, rata. Ya. Maka seluruh tindakan-tindakan kezaliman itu adalah bagian untuk memproklamasikan bahwa seorang yang mendolimi itu pada posisi Tuhan. Ya. Karena inilah kemudian keadilan dalam Islam. Tahun 999, ya, Yerusalem tadi itu, Darussalam itu jatuh ke tangan tentara salib. Ya, pada tahun 999, yang perang salib dimulai 995. Maka ketika itu banjir darah, ya, banjir darah, ya, umat Islam. Demikian pula ketika Spanyol, ya, itu jatuh ke tangan Elizabeth, ya, Isabella dan Ferdinand, maka juga terjadi inkuisisi. Maka yang demikian ini sekali lagi bukan gambaran tentang prinsip tauhid itu. Ya. Karena itu inilah kemudian implikasi dari kita ikhlas kepada Allah itu seperti itu. Kita tidak merasa bahwa kita lebih tinggi daripada orang lain. Ya. Apalagi merasa lebih tinggi di hadapan Allah. Ya. Boleh jadi nanti yang masuk surga yang lebih tinggi posisinya itu bukan kita-kita ini, boleh jadi tukang sapu kita, ya, yang secara sosial kita pandang sebagai bagian strata sosial yang terendah, ya. Sehingga kalau kita kemudian ikhlas kepada Allah itu, ya, itu insya Allah jernih, cara berpikir kita jernih, ya, menghadapi segala sesuatu juga dengan penuh kejernihan, ya, karena hanya tahu yang di atas itu Allah saja, ya. Kita juga tidak minder berhadapan dengan siapa saja, wong sesama kok, ya, sesama, ya. Jadi yang seperti itu. Nah, maka sekali lagi inilah kira-kira inti dari ikhlas itu, termasuk juga, ya, kita mengikhlaskan dalam konteks tadi yang kita sebut la qasda illallah, ya, la ghayata illallah, tidak ada tujuan, tidak ada maksud kecuali kemudian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Maka kalau itu yang kita lakukan, sekali lagi, ya, insya Allah lurus-lurus saja hidup kita.